Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bidan jejaring, teman-teman di Fasilitas Kesehatan tingkat primer (FKTP) yang menjadi ujung tombak dari layanan kesehatan, salah satunya adalah ibu dan anak. Kali ini saya Dr. Oni Pratama, spesialis obstetrik ginekologi, akan memberikan tips untuk langkah pencegahan pada preeklamsia berat, di mana preeklamsia berat sama-sama kita masih ketahui bersama adalah suatu momok di kesehatan ibu dan anak, baik itu mortalitasnya ataupun morbiditasnya. Begitu juga nanti adalah berhubungan dengan kesehatan bayi yang akan dilahirkannya. Oke, tidak berpanjang lebar, kali ini saya akan memberikan share screen untuk tips-tips untuk ibu-ibu dan sekalian yang di ujung tombak untuk mulai mewaspadai atau mulai menjadi meningkatkan sense of crisis-nya, sensitivitasnya terhadap kemungkinan preeklamsia berat yang akan dihadapi. Oke, saya akan share screen. Oke, di sini. Oke. Teman-teman, di sini saya akan membawakan preeklamsia. Preeklamsia ini bisa dideteksi secara dini dan pencegahannya bagaimana. Di sini, jadi ini bahan-bahan yang saya share di sini diajukan dari PNPK POGI, yaitu Panduan Nasional Praktik Klinik dari POGI, kemudian dari pertemuan ilmiah tahunan fetal maternal di Surabaya tahun 2020, kemudian dari beberapa webinar tentang kehamilan dengan preeklamsia atau penyakit yang berisiko tinggi yang lain. Kemudian ini Pedoman Nasional Pelayanan Kedokterannya POGI tahun 2016, kemudian dari ACOG juga memberikan tentang hipertensi in pregnancy. Nah, ini kita sebagai pembuka keadaan eklamsi yang terjadi. Nah, ini adalah suatu keadaan eklamsi atau kejang pada ibu hamil yang sifatnya adalah tonik dan klonik. Nah, dia akan di video ini kejangnya memang berhenti sendiri, tapi akan muncul lagi. Dan saat terjadi seperti ini, sebenarnya kita sudah terlambat, karena seharusnya kita bisa mencegah saat trimester 1 supaya tidak jadi preeklamsia berat. Nah, kalau keadaan seperti ini emergensi, seharusnya kita langsung memberikan magnesium sulfat sebagai lini pertama pencegahan kejang. Ataupun saat kejang terjadi, kita berikan magnesium sulfat. Nah, ini peran layanan primer pada preeklamsia, bahwa preeklamsia ini dapat diprediksi dan dicegah. Layanan primer memang tidak merawat preeklamsia, tapi melakukan screening. Sekali lagi, screening secara aktif terhadap resiko-resiko terjadinya preeklamsia. Bila bisa diberikan, pencegahannya adalah aspirin yang dosisnya rendah dan kalsium pada wanita yang hamil normal dengan tanda screening preeklamsia yang positif. Nah, ini kita lihat screening preeklamsia itu apa saja. Kemudian jangan lupa melakukan antenatal care yang baik dan berkualitas. Deteksi secara dini jika terjadinya preeklamsia dengan evaluasi tekanan darah, sistol di atas 140 atau diastol lebih dari sama dengan 90, disertai dengan protein urin kualitatif lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau 1 nanti kita harus tindak lanjut, apakah ini memang bisa dengan pengawasan ketat hingga usia kehamilan aterm, atau kita harus mempercepat persalinan. Kemudian yang mungkin harus ditekankan yaitu jangan takut memberikan magnesium sulfat jika didapatkan indikasi seperti tadi yang kita sudah sampaikan, yaitu kejang pada kehamilan dan syaratnya terpenuhi. Syaratnya apa saja? Seperti kita memonitor balans cairan, urin, memonitor laju nafas, memonitor refleks patella, kemudian memonitor kesadaran juga. Ini dari Vigo, itu
Federation of Gynecology and Obstetrics International tentang preeklamsi ini bagaimana di screening di trimester pertama. Jadi di sana dikatakan bahwa total populasi di jurnal itu semua dilakukan screening. Apa itu screeningnya? Mengenai faktor resiko dari ibu dan mean arterial pressure. Jadi nanti tekanan arterial rata-rata. Jika screening di trimester 1 ini positif, kita lanjutkan ke screening kedua, yaitu screening dengan USG namanya, yaitu kita melihat Doppler dari arteri uterina. Jadi ada pembuluh darah di sekitar leher rahim di uterus itu yang akan kita lihat apakah ada notching namanya. Notching itu adalah takik pada gelombang antara akhir sistol mau ke diastol. Kemudian ada juga parameter pemeriksaan labrat yaitu PLGF atau placental growth factor. Jika itu semua positif, maka dikatakan screeningnya positif. Jika itu negatif, maka kita katakan bahwa screeningnya negatif. Nah, ini tentu saja seperti pemeriksaan yang bisa kita lakukan di sini, sebenarnya ini semua bisa dilakukan. Faktor risiko ibu nanti kita lihat apa saja yang mendasari terjadinya suatu keadaan preeklamsia berat. Kemudian mean arterial pressure alatnya hanya dengan pengukuran tekanan darah yang sudah terkalibrasi. Tensimeter bisa pakai tensimeter jarum atau tensimeter yang otomatis. Kemudian melakukan Doppler arteri uterina pada trimester awal, itu dilakukan dengan pemeriksaan USG. Kemudian PLGF atau pemeriksaan placental growth factor, itu kita melakukan pemeriksaan secara laboratorium. Nah, kemudian tadi yang kita mau katakan screening preeklamsia, jangan lupa pertama kali kita bertemu dengan pasien, kita lihat postur dari pasien itu. Sekilas memang kalau sudah terlihatan overweight atau obesitas, kita harus ukur body mass index atau indeks massa tubuhnya dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Nah, kita katakan obesitas itu jika BMI-nya lebih dari 30. Nah, dikatakan bahwa jika BMI-nya itu di atas 30, resiko preeklamsianya akan meningkat 2,5 kali lipat. Dan juga jika peningkatan berat badan itu selama hamil melebihi 20 kg, itu dikatakan memiliki resiko preeklamsia sebanyak 1,9 kali atau hingga 2 kali. Jadi ini perlu diingat, syukur-syukur kita sudah bisa mendapati body mass index ini sebelum hamil. Jadi waktu trimester 1 ini jelas kita harus sudah tahu, tapi kalau misalnya sudah terlanjur trimester 2, trimester 3, kita agak susah menghitung body mass index untuk pacuan. Jadi acuannya adalah saat sebelum hamil, nanti untuk mengacu pada dietnya harus bagaimana. Nah, ini dia faktor resiko. Tadi kita sudah jelaskan di sini bahwa screening tahap 1 atau first stage screening kita melakukan pengenalan faktor resiko ibu. Nah, faktor resikonya apa saja? Di sini ada faktor resiko 1, riwayat keluarga preeklamsia. 2, keadaan primigravida atau nulipara. 3, kehamilan multiple. 4, primitua, baik infertilitas primer maupun infertilitas sekunder. Usia ibu lebih dari 35 tahun. Obesitas yaitu BMI lebih dari 30. Kemudian tadi mean arterial pressure lebih dari 90. Kemudian roll over test positif. Nanti kita jelaskan roll over test itu bagaimana. Kemudian riwayat khusus. 1, riwayat preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan sebelumnya. Yang kedua, adanya hipertensi kronis. Yang ketiga, kelainan ginjal. Kemudian yang keempat, diabetes atau kencing manis. Atau yang kelima adalah autoimun. Hati-hati, autoimun sekarang mulai banyak. Jadi apabila punya pasien-pasien yang memiliki gejala-gejala keluhan tiba-tiba demam atau mungkin pasien tiba-tiba drop keadaannya walaupun padahal tidak ada gejala apapun, itu bisa kita curigai suatu keadaan autoimun, baik itu systemic lupus erythematosus ataupun APS, itu atau anti phospholipid syndrome. Itu biasanya kalau untuk kehamilan yang trimester 1 biasanya terjadi keguguran berulang. Jadi perlu ditanya juga jika memiliki pasien yang sering berkali-kali keguguran, jangan-jangan dia memiliki faktor resiko yaitu autoimun. Kemudian jika nanti dari faktor resiko itu positif,
disertai dengan screening dari USG, kita temukan satu, adanya notching tadi yang kita lihat, yang kita katakan Doppler dari arteri uterina. Kemudian peningkatan ketahanan atau resistensi dari arteri uterina, di mana pulsatility-nya meningkat lebih dari 1,5 pada trimester 1 atau resistensi indeksnya meningkat lebih dari 0,58 di trimester 2. Nah, jika dari faktor risiko anamnesis tadi lebih dari 2 hasilnya positif, kemudian dari riwayat khusus salah satu saja hasilnya positif, maka kita bisa mengatakan bahwa screening preeklamsia ini positif. Jadi sekali lagi dari buku panduan praktis penakib ini dari Surabaya. Jadi jika dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ini tadi ada 2 yang positif dengan riwayat khusus dan 1 pemeriksaan USG ini positif, kita memasukkan pada screening preeklamsia yang positif. Nah, kita tergantung nanti preeklamsia ini akan berkembang menjadi preeklamsia dengan gejala ringan atau dengan gejala berat. Nah, ini tadi yang secara teknis bagaimana dok mengukur MAP atau mean arterial pressure. Caranya kita pertama kali melakukan tekanan darah, itu kalau bisa posisinya antara lengan dan dada itu sama, sejajar, sama tinggi. Boleh sambil tiduran atau dengan meja yang tingginya adalah sama. Jangan mejanya tingginya berbeda. Jadi antara jantung dan tangan sama tinggi. Nah, ini pada usia kehamilan trimester 1 antara kehamilan 11 sampai 24 minggu, kalau kita dapati MAP-nya lebih dari 90, itu kita bilang resiko preeklamsianya meningkat 3,5 kali lipat. Nah, ini dikatakan MAP atau mean arterial pressure itu caranya adalah dengan rumus 2 kali angka tekanan darah sistolik ditambah 1 kali diastolik dibagi 3. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau tensinya 140/90, jadi 2 kali 140 itu 280 ditambah 90, jadi 280 tambah 90 370 dibagi 3. Jika di atas 90 kita mengatakan resiko preeklamsianya 3,5 kali lipat. Dan ini sudah diteliti dari jurnal, ternyata betul di antara 11-13 minggu, 20-24 minggu, kalau sampai di atas 90 itu meningkatkan resiko 3,5 kali lipat. Dan ini hasilnya bermakna untuk peningkatan resiko preeklamsia. Nah, ini yang berikutnya adalah rollover test. Jadi kita melakukan tes pengukuran tekanan darah dengan pemeriksaan berbaring miring. Yang pertama mungkin kita lakukan pemeriksaan sambil miring, kita lakukan tekanan darah, kemudian kita balikkan rollover 90 derajat, selisihnya nanti kalau didapatkan diastoliknya lebih dari 15 mm Hg, kita katakan rollover testnya positif. Katakan dari miring itu 90, kemudian saat berbaring jadi jadi 115. Nah, itu kita sudah katakan rollover testnya itu positif. Jadi kalau selisih diastol saat rollover test itu miring dan berbaring lebih dari 15 mm Hg, kita katakan rollover testnya positif atau resiko peningkatan preeklamsia yaitu 3,5 kali lipat. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ini namanya penilaian arteri uterina secara USG. Kalau didapati setelah takik sistolik terjadi notching, itu kita katakan suatu keadaan preeklamsia berat. Faktor risiko terjadinya preeklamsia berat. Nah, ini jadi memang permasalahan untuk deteksi dan pencegahan preeklamsia ini bisa berdasarkan onset kejadiannya tipe dini atau tipe lambat, lebih dari 34 minggu atau kurang dari 34 minggu. Nah, tadi ini beberapa keadaan seperti PLGF, yaitu placental growth factor, yaitu faktor yang pro-angiogenik. Di sini tidak seimbang dengan faktor yang anti-angiogenik. Biasanya yang kita cek antara PLGF dan SFLT1. Kalau misalnya tidak seimbang, akibatnya akan terjadi disfungsi dari endotel atau pembuluh darah yang tidak baik.
Nah, akibatnya meningkatnya agen vasopresin, kemudian faktor inflamasi meningkat, terjadilah gejala-gejala preeklamsia. Jadi lama-kelamaan apa yang terjadi? Hipoksia pada plasenta. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya permasalahan preeklamsia pada kehamilan. Nah, ini aliran darah dalam rahim selama kehamilan kita lihat dari trimester 1, trimester 2 hingga trimester 3 awalnya adanya invasi pembuluh darah antara arteris spiralis dan trophoblas. Kemudian nantinya dia akan terjadi pembentukan pembuluh darah atau angiogenesis. Nah, bila normalnya nantinya akan terjadi aliran darah yang matang di trimester ke-3. Tapi pada saat preeklamsia berat, kejadian ini tidak terjadi dengan maksimal sehingga terjadi kegagalan invasi trophoblas atau invasi bakal dari plasenta. Makanya kita selalu periksa untuk kesejahteraan janinnya. Selain dari laju pertumbuhan berat janin, kita juga lihat adakah gangguan pada aliran darah. Biasanya kita pemeriksaan aliran darah tali pusar dan pemeriksaan darah pada arteri cerebri media atau pembuluh darah pada otak janin. Nah, ini kita tentukan apakah ini preeklamsia berat yang memang sudah berefek berat pada janin atau tidak. Nah, ini jadi tahapan-tahapannya dari yang ujung kiri atas bahwa gangguan invasi trophoblas tadi itu menyebabkan hipoksia plasenta. Apa itu? Kemampuan invasi trophoblasnya menurun. Akibatnya bisa apa? Meningkatnya radikal bebas untuk ke ibunya menjadikan semua disfungsi endotel. Untuk ke bayinya, hipoksia plasenta ini menyebabkan berat janin yang cenderung rendah. Bisa terjadi IUGR atau intrauterine growth restriction hingga IUFD atau intrauterine fetal death, meninggalnya janin dalam rahim. Atau misalnya memang sudah sangat keadaan yang buruk, IUGR ini sertai dengan ketuban yang benar-benar habis, terjadi keadaan BBLR. Nah, disfungsi endotel pada ibu sendiri beberapa keadaan yang bisa menyebabkan udem paru, stroke, atau eklamsi tadi, kemudian hematom pada liver, makanya hematom pada liver terjadi peningkatan SGOT, SGPT. Jadi ibu bidan sekalian atau teman-teman di FKTP jangan lupa kalau misalnya pada pasien preeklamsi jangan hanya evaluasi protein urin secara kualitatif. Syukur-syukur bisa dilakukan pemeriksaan protein urin secara esbah atau kuantitatif selama 24 jam disertai dengan lihat tanda-tanda peningkatan enzim hepar ataupun enzim ginjal, ureum kreatinin kalau untuk ginjal. Mungkin disertai dengan gejala stagnasis atau retensi cairan, kakinya bengkak, udem, dan mungkin kencingnya sedikit. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal tadi, perusakan endotel tadi akibatnya terjadi trombosit yang rendah atau trombositopeni. Jadi dia udem pada cairan di luar sel. Jadi itu semoga nanti dengan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana bisa mencegah keadaan-keadaan preeklamsia hingga yang kita tidak mau adalah keadaan eklamsi. Nah, ini jadi screening ini sangat-sangat bisa dilakukan di puskesmas tentang riwayat keluarga, anamnesis, kemudian riwayat khusus tadi, dan juga bisa melakukan pemeriksaan rujukan ke dokter spesialis kandungan untuk melihat bagaimana prediksi ataupun ada tidaknya notching pada pembuluh darah uterina. Nah, ini kita sesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Jika memang kondisi ibunya ini dalam keadaan yang butuh pengawasan ketat, yang penting kita melakukan protokol kesehatan dengan ketat sehingga nanti untuk untuk pemeriksaan ini walaupun di rumah sakit ataupun di poli dokter spesialis kandungan itu tetap dalam keadaan yang mematuhi protokol kesehatan.
Semoga nanti menjadi masukan untuk teman-teman. Silahkan ini menjadi paradigma atau menjadi insight, menjadi wawasan untuk teman-teman di fasilitas primer. Oh, ternyata bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sederhana untuk mulai meningkatkan sensitivitas. Jangan-jangan pasien ini akan menjadi preeklamsia di trimester kedua atau trimester ketiga, karena kita yang bertemu dengan pasien langsung kebanyakan adalah bidan sebagai ujung tombak pertama. Mungkin itu, terima kasih. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Sampai jumpa, nanti kita berjumpa pada sesi yang kedua tentang obat-obatan ataupun pencegahan secara sekunder untuk preeklamsia. Terima kasih. Oke, mungkin itu, nanti silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.